teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Baik teman-teman, kita akan lanjut general reading kita, ya. Dan jika teman-teman ingin nonton yang zodiak reading ya, Mas Do udah buat channel baru di Papi Zodiak. Tinggal search aja Papi jarak zodiak ya. Itu akan dikhususkan untuk zodiak. Jadi di sini Mas Do channel utamanya akan membacakan general, deep reading, dan kepilih kartu ya. Oke, langsung aja. Tema kali ini untuk general reading kita atau deep reading kita ini adalah apakah dia menyesali perbuatannya dan akan berubah ya. Oke, ini akan kita shuffle dulu. Nih ada request ya, Mas tolong dong liatin pasangan aku gitu. Apakah dia menyesali perbuatan yang dia lakukan dan apakah dia akan berubah gitu loh. Oke. Teman-teman yang mau dibacakan juga monggo, boleh dari komentar atau dari Instagram, follow aja di @masdooracle, request aja judul di sana ya. Saya shuffle dulu. Teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan selalu video Mas Do Oracle. Oke, kita akan mulai dari satu-satu aja dulu ya. Oke, kembalikan dulu. Di sini kartu yang pertama muncul untuk si dia ini adalah gambaran Ace of Pentacle ya. Ace of Pentacle di sini teman-teman adalah gambaran kesempatan. Baik. Jadi di sini kalau kita ingin melihat ya apakah dia menyesali dan apakah dia akan berbuat lagi ya. Di sini ada kemungkinan dia akan berbuat lagi kalau ada kesempatan ya. Di sini karena Ace Pentacle adalah gambaran kesempatan dan awalan yang baru. Jadi di sini dia benar-benar udah berubah. Kalau ditanya apakah dia menyesali Mas gitu loh. Apakah dia sadar perbuatannya, dia udah sadar. Dia mulai berubah gitu loh, karena ada gambaran awalan yang baru, karena S itu adalah gambaran awalan ya. Tetapi apakah dia akan berbuat lagi? Maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa tidak. Kalau ada kesempatan di sini ya. Karena kalau S Pentacle adalah gambaran kesempatan atau opportunity. Jadi kalau ditanya apakah dia menyesali Mas, sangat menyesali. Dan dia di sini sudah mulai berubah dan memulai awalan yang baru gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah dia akan berbuat lagi, apakah dia kalau dia selingkuh, apakah dia akan selingkuh lagi, kalau dia di kantor apakah dia mencuri, akankah dia mencuri lagi? Ya, bisa iya, bisa tidak, tergantung kesempatan. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat berarti dia di sini ya kalau dibilang sudah berubah ya berubah, tapi ya tidak sepenuhnya. Karena kalau orang betul-betul berubah, dia akan meninggalkan yang betul-betul yang pernah dia lakukan itu salah. Jadi di sini dia akan berbuat lagi kalau ada kesempatan. Ya. Seperti itulah sifat manusia, teman-teman, ya. Saat dia terpojok, saat dia tersandung ya dia akan menangis, dia akan meminta maaf, dia akan berjanji, bersumpah gitu ya, akan berubah. Tapi setelah dia dapat kesempatan lagi ya, setelah dia ada kesempatan lagi ya dia akan lakukan lagi. Ini kalau gambaran di sini saya lihat ya, kalau dia menyesali ya dia menyesali gitu loh. Kalau akankah dia berbuat lagi? Bisa. Kalau ada kesempatan, di sini adalah gambaran kesempatan ya. Kartu kedua di sini adalah gambaran Five of Pentacle atau 5 koin atau 5 pentacle ya. 5 pentacle atau 5 pentacle sini adalah gambaran, di sini sebenarnya masih gambaran tidak aman ya. Untuk dia ini sebenarnya masih tidak aman untuk dipercayai sepenuhnya. Gini teman-teman ya. Ada orang nih ketahuan mencuri sama kamu ya. Kita analogikan ya. Ketahuan nih mencuri gitu ya. Dia akan berjanji nggak akan berbuat lagi, tapi apakah kamu yakin ya? Kamu biarkan saja tanpa pengawasan kan nggak mungkin. Misalnya kamu punya pekerja ya kan, kamu punya pekerja kamu mencuri dari kamu, apa kamu akan maafkan gitu aja tanpa ada pengawasan penuh untuk dia? Kan nggak mungkin. Nah itu yang terjadi saat ini. Di sini dia ini masih belum dikategorikan aman gitu. Misalnya kalau dia selingkuh, apakah bisa dipercayai sepenuhnya? Masih belum bisa. Harus ada pemantauan atau pengawasan atau pembatasan. Kamu boleh ya nongkrong tapi pulang jam segini. Karena aku nggak mau kamu pulang lebih dari jam segini, karena aku masih belum memaafkan kamu. Ya. Karena di sini gambarannya dia akan berbuat lagi kalau ada kesempatan. Dan di sini pun taruh di kartu yang kedua bilang di sini masih belum aman loh. Si dia ini masih bisa kebalik lagi, masih bisa kumat lagi gitu loh. Ya. Terus di sini Five Pentacle juga adalah gambaran tidak stabil, unstable ya. Dia di sini masih labil, teman-teman. Dan ini bisa terjadi kalau pengaruh lingkungannya kuat. Contoh nih, dia dulu ketahuan sama kamu, dia pergi pijat plus gitu, ya. Dan dia diajak kawan, ya. Udah berjanji nih, udah mau berubah gini-gini. Dia akan bisa terhasut lagi kalau ada kawannya ngajak lagi gitu loh. Jadi nggak bisa dibiarkan sepenuhnya dia dilepas gitu aja. Harus ada pemantauan, ada pengawasan gitu loh. Jadi sebenarnya bukan berarti kamu itu harus membatasi. Ini kalau kamu memberi kesempatan lagi ya, Mas oke deh aku udah maafkan dia, aku ingin mencoba jalan lagi nih.
Kayak mana nih sarannya? Ya ini tadi, dibatasi. Masih harus ada pembatasan apa? Agar dia benar-benar sepenuhnya bisa balik. Ini belum full nih gini. Ini ibarat masih ya sifat apa ya? Orang baru keluar penjara aja deh gitu ya. Kita bukan menjudge ya, tapi pasti butuh adjustment. Pasti butuh adaptasi ya kan? Karena dia berbeda, ruang lingkupnya tuh udah apa? New world baru gitu ya kan. Jadi sama dengan si dia ini. Jadi di sini dia masih tidak stabil, dia masih akan berbuat lagi kalau ada kesempatan ya. Di sini juga ada gambaran eh, kurangnya pengawasan. Jadi di sini kalau ada kurang pengawasan tuh tadi guys, dia akan berbuat sama kayak orang yang mohon maaf menggunakan obat ya. Itu walaupun udah direhab ya teman-teman ya, dia akan bisa kambuh, bisa akan kumat. Jadi tidak sepenuhnya full. Jadi memang harus ada pemantauan dari keluarga gitu loh. Ya, itu kartu yang kedua. Kartu yang ketiga. Nih. Di sini ada gambaran King of One atau Raja Tongkat ya. Nah, King of One di sini teman-teman adalah gambaran leader. Di sini dia butuh sesosok yang bisa mengayomi ya. Jadi bukan berarti kalau kamu perempuan nih, dia laki-laki kamu nggak bisa mengayomi ya, bisa. Mengayomi di sini maksudnya dibimbing, ya dibimbing loh. Nih kamu nih, aku udah bagi kesempatan nih, kamu udah ketahuan selingkuh nih. Misalnya contoh. Aku beri kamu kesempatan ya. Bisa nggak kamu percaya aku? Bisa nggak aku beri kamu kepercayaan lagi gitu loh. Jadi di sini kalau dia marah gitu, kayak nggak diberi apa nih, aku kayak dikekang gini-gini ya, karena dia sendiri yang berbuat gitu loh ya, karena dia sendiri yang pernah melakukan gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah dia menyesali, menyesali teman-teman, dia menyesali dia telah berbuat itu. Tapi di sini gambarannya dia bisa kolaps lagi atau bisa lakukan lagi kalau ada kesempatan di sini tadi ya. Itulah teman-teman, manusia terkadang diberi kepercayaan ya dia bisa ingkari gitu loh ya. Terkadang aja yang disuruh Tuhan aja bisa ingkari, seperti sholat misalnya, dia nggak sholat gitu ya kan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman, apalagi kita yang manusia gitu ya kan. Di sini kembali lagi teman-teman, dia ini butuh pengawasan ya. Dia menyesali ya, menyesalinya di sini pun masih belum full sepenuh hati lah. Tapi kalau dibilang menyesal ya menyesal, tapi nggak full. Kalau orang betul-betul menyesal tuh dia akan berubah tanpa disuruh-suruh ya kan, tanpa kayak kita pantau-pantau ya. Karena apa? Dia merasa butuh. Di sini teman-teman, bukan dia yang merasa butuh, masih kamu yang merasa butuh gitu loh. Ya. Lanjut. Berikutnya juga ada gambar Three of Cups nih, ada gambaran energi ketiga nih ya, masih nih. Sebenarnya teman-teman dia berubah nih. Tapi kalau yang selingkuhannya ini masih belum berubah gimana? Dia ini gampang banget kerayu lagi gitu loh, gampang banget balik lagi gitu loh. Ya mungkin tadi lah kesempatan ya, dia udah berubah tiba-tiba lagi nggak ada orang di rumah, si selingkuhan ngechat ya bisa balik gitu. Niatnya pada udah mau berubah, bisa kambuh lagi. Maka itu perlu dipantau ya, perlu dijaga pasangannya. Karena zaman sekarang guys, pelakor itu ya atau orang-orang yang mau mencuri pasangan itu dia nggak apa ya, nggak malu-malu lagi terang-terangan ya. Bahkan dengan nekat ya di depan mata ya, kadang dengan nekat mencari muka di depan mertua ya, cemana gitu kan. Jadi di zaman sekarang ini udah zaman edan kalau saya bilang ya. Jadi nggak bisa betul-betul kita itu kayak yang mendem ya, mending kita yang menjaga pasangan gitu ya kan. Kalau mungkin zaman dulu ya kan, ya kalau dia emang sayang ya ngapain aku pusing-pusing. Kalau sekarang nggak bisa teman-teman. Zamanan sudah serba cepat, teknologi makin canggih ya, dan rasa malu itu udah mulai berkurang kalau Mas Do lihat ya. Jadi pelakor itu udah makin nekat. Nih. Berikutnya juga ada gambaran ini apa nih? Oh ya, Pentacle 8 koin ya. 8 pentakel atau 8 koin ya. Nah, 8 pentakel ini adalah gambaran orang yang bersungguh-sungguh. Di sini kalau ditanya, dia sungguh-sungguh nggak Mas berubah? Ya sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh, tapi dia bagaimanapun juga manusia biasa. Seperti yang tadi dibilang. Bagaimanapun juga nih orang nih manusia biasa. Bukan malaikat, tergoda dikit ya bisa rusak imannya. Ya. Jadi si dia ini teman-teman, kalau ditanya berubah gitu atau menyesali ya, sangat. Nih ada gambaran kesungguhan. Pentacle gambar orang bersungguh-sungguh, meaningful work gitu ya, bersungguh-sungguh. Tapi di sini juga ada gambaran es pentacle tadi. Kalau ada kesempatan, ada opportunity, dia bisa lakukan lagi gitu loh. Jadi di sini dia bukan manusia yang sempurna. Kita harus ya lihat hal itu juga ya. Di sini dia bukan orang yang sempurna, ya dia hanya manusia biasa, dia bukan malaikat. Kita harus juga bisa pahami hal itu. Ya. Lanjut. Nah, di sini juga ada gambaran High Priestess. Di sini juga adalah gambaran orang yang mencoba untuk menjalani ke perjalanan spiritual, ya. Contoh yang dulu dia jahat, bejat, ya mencoba untuk balik ya ke agamaannya, mulai ditinggikan dia. Tapi itu tadi guys, ini nih masih belum stabil nih, di atasnya masih belum stabil ya.
Dia udah bagus nih. Dan sekarang ini kalau kita lihat dia jalannya mulai lurus nih. Yang kemarinnya melenceng ke kiri ke kanan ini udah mulai lurus ya. Tapi ini belum kokoh gitu loh. Belum kokoh, belum kuat ya. Jadi memang harus betul-betul dibimbing. Kalau nggak dibimbing dia bisa ke kiri lagi, ke kanan lagi. Tapi kalau imannya udah kokoh, dia udah kuat ya, mau di bagaimanapun dia diterjang ombak pun dia akan tetap lurus. Tapi kalau sekarang belum nih, masih belum stabil, di atasnya pentakel ya. Jadi di sini dia harus distabilin dulu nih. Kalau udah stabil, udah kuat, ya nggak apa-apa. Ya, kamu lepas pun mau pergi jauh pun dia nggak akan selingkuh. Kalau sekarang nih masih belum bisa. Ya, lanjut. Ini ada the tower dan ini kan dia udah mulai lurus nih, udah mulai berubah nih gambarannya si dia kan, udah betul-betul mau menyesali gitu. Di sini ada the tower gini. Ini akan bisa hancur lagi. The tower ini adalah gambaran sesuatu yang udah dibangun lama bisa hancur atau bisa kokoh. The tower itu menara, kokoh dan bisa hancur gitu. Kalau apa itu tadi guys? Kalau ini jalannya bagus, lingkungannya bagus, dia dibimbing, tadi dia butuh bimbingan ya, dia dibimbing ya, dia dijaga, dipantau ya. Mungkin sakit-sakit dahulu, sekarang ini akan kokoh. Kalian akan bahagia gitu loh. Tapi kalau ini kurang aja, bisa melenceng lagi udah hancur. Dan mungkin nggak ada kesempatan kedua untuk dia. Ya. Terakhir, di sini ada gambaran King of Pentacle ya. King Pentacle atau Raja Koin ya. Belibet mulutnya Mas Do. King Pentacle ini gambaran sukses. Ini bisa sukses nih. Tetapi di sini gambaran juga bisa sukses, bisa hancur gitu loh. Jadi si dia ini kan dia apakah menyesali? Menyesali. Apakah dia akan berbuat lagi nih? 50-50. Apakah dia akan kokoh di imannya? Apakah dia akan berbuat lagi, selingkuh lagi? 50-50. Kembali lagi. Dia butuh pantauan, dia butuh perlindungan, dia butuh masukan-masukan, diajak ke arah yang membaik gitu, dijauhkan dari orang-orang yang toksik, diputuskan hubungan-hubungan orang yang tidak baik gitu ya. Jadi di sini butuh bimbingan, ya. Oke teman-teman, nih gambarannya udah Mas Do bacakan dari kartu tarot ya, tarot di sini. Jadi si dia ini masih bisa kolaps atau masih bisa balik lagi gitu. Jadi perlu pantauan kamu ekstra, ya. Jadi sini gambarnya apakah dia menyesali? Sangat menyesali. Ya, tapi namanya manusia. Ada kesempatan dia bisa berbuat lagi. Itulah tadi. Jadi belum bisa dilepaskan kecuali High Priestess-nya udah bagus, kecuali keinginannya udah tinggi. Jadi kalau baru bisa kamu lepaskan. Oke? Oke teman-teman, sampai sini aja. Thank you banget yang udah nonton channel Mas Do Oracle. Saya akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.